There's a young girl in here. Never get nobody. No. Chain woman up. No. Yes, you do. Come on. Hai guys, kembali lagi nih di Gudang Film Box. Untuk kalian para penggemar apem legit dan dede-dede gemoy, tak pernah lupa saya mendoakan kalian semua agar sehat dan bahagia, amin. Oke, ada cerita baru lagi nih yang berjudul The Night Hunter yang dirilis pada tahun 2018. Cerita dari film ini berawal ketika seorang pria melakukan aksi keadilan dengan caranya sendiri. Ia menggunakan wanita muda untuk daya tarik untuk pemburu para hidung belang dan pelaku kekerasan. Namun keadaan berubah ketika wanita tersebut malah diculik oleh seorang penjahat psikopat. Oke, daripada kebanyakan bacot, kencangkan dulu volume earphone-nya. Ini dia alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang wanita yang tengah kabur dari sosok misterius hingga akhirnya memutuskan untuk melompati sebuah jembatan dan terjatuh di atas truk muatan kayu yang tengah melintas di bawahnya. Marshall yang merupakan anggota kepolisian ini tengah berada di rumah mantan istrinya untuk mengantar anak perempuannya yang bernama Faye ke sekolah. Namun Marshall yang mulai menyadari bahwa anaknya itu telah beranjak dewasa dan mulai dekat dengan teman laki-lakinya memberi Faye nasihat agar anaknya itu lebih waspada terhadap laki-laki manapun. Di sebuah tempat makan, terlihat Lara yang tengah berbincang dengan sesosok pria parubaya alias om-om yang diketahui bahwa pria itu adalah pria hidung belang. Dan keduanya kini berencana untuk menuju ke hotel. Sesampainya di hotel, pria hidung belang tadi mulai membuka pakaiannya. Namun saat itu juga tiba-tiba muncul seorang pria yang langsung memukul kepalanya dari belakang. Hingga membuat pria hidung belang tadi pingsan seketika. Diketahui sosok pria tersebut bernama Cooper dan ia baru saja mengebiri pria hidung belang tadi karena alasan yang belum disebutkan. Di sana Cooper juga memberi obat untuk penyembuhan pria hidung belang itu serta mengancamnya untuk tidak menghubungi polisi. Marshall kini tengah berada di lokasi di mana ditemukan sesosok perempuan yang sempat diperlihatkan di awal film tadi. Marshall dan polisi lainnya tengah menyelidiki kasus kematian wanita tersebut, yang diduga merupakan korban pemerkosaan karena ditemukan bekas luka di sekujur tubuhnya. Serta fakta baru yang mengejutkan bahwa korban telah diberikan obat perangsang dan pil KB sebelumnya. Anehnya, korban juga mengalami kerusakan pada gendang telinganya, namun tidak ada kerusakan di kepala si korban. Pada scene yang lainnya, nampak Cooper memberikan Lara sepasang anting yang telah diberi transmitter yang bisa memancarkan sinyal untuk memberitahu lokasi saat ia beraksi. Semacam GPS gitulah ya guys. Dan di sini baru diketahui juga bahwa Cooper dan Lara kerap melakukan aksi penjebakan pada para pria hidung belang, yang tujuannya adalah mengebiri mereka semua atas perbuatan tak senonoh yang mereka lakukan kepada para wanita. Kini Lara kembali akan beraksi dan rencana pertemuan dengan calon korbannya pun dilakukan di sebuah kafe. Namun setelah cukup lama ia menunggu, masih belum terlihat juga sesosok pria yang ditunggunya. Hingga akhirnya dia mendapati calon korbannya yang sudah dari tadi mengawasinya di tempat parkir. Cooper yang datang terlambat kini harus mengejar Lara dengan berbekal sinyal yang terpasang di anting Lara. Sialnya, saat ia mulai dekat dengan mobil yang membawa Lara, saat itu juga ia harus mengalami kecelakaan yang membuatnya kehilangan sinyal dan Lara pun tidak terlacak lagi. Pengendara mobil itu pun keluar bersamaan dengan polisi yang sedang berpatroli di sana. Alhasil, kini Cooper pun harus berada di kantor kepolisian dan diminta untuk menjelaskan semua yang tengah dilakukannya. Dari sini pula terungkap fakta bahwa Cooper merupakan seorang mantan hakim yang selalu sukses memecahkan kasus besar, termasuk juga kasus-kasus yang terjadi di kantor kepolisian tempat Marshall bekerja. Sayangnya, pria itu sekarang telah memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya, tepat setelah istri dan anak perempuannya tewas dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan. Itulah mengapa Cooper sangat termotivasi untuk mengebiri semua pria hidung belang yang ada di kota tersebut. Di ruangan tersebut, Cooper terus saja mengoceh tentang kasus penculikan Lara yang kini tengah dalam bahaya.
Hingga akhirnya, Marshall dan timnya yang juga sedang menyelidiki tentang kasus penculikan wanita pun memutuskan untuk bekerja sama dengan Cooper. Pencarian dilakukan dengan melibatkan beberapa anggota polisi lainnya, dengan dibantu dengan sebuah drone untuk membantu menemukan sinyal Lara. Hingga akhirnya, penyergapan pun dilakukan di sebuah rumah yang diyakini menjadi sumber sinyal tersebut. Di rumah itu juga Marshall menemukan perempuan lain yang sebelumnya diculik, salah satunya bernama Julie, beserta dengan Lara yang terlihat ketakutan di dalam sebuah kamar. Lalu ditangkaplah sesosok pria yang diduga menjadi dalang dari aksi penculikan tersebut. Dia bernama Simon. Di kantor polisi, Simon yang tengah diinterogasi oleh siswa Pete Russell justru memperlihatkan gelagat yang aneh, yang mana Simon terlihat seperti orang yang mengalami gangguan kejiwaan yang membuat emosinya sangat labil. Bahkan sejumlah pertanyaan yang diberikan pun tidak dijawabnya. Sambil menangis, ia malah meminta agar dirinya dipulangkan ke rumahnya. Sementara Marshall yang mendapat laporan tentang temuan sebuah barang yang menjadi alat untuk merusak gendang telinga para korban si Simon, dia dengan penuh emosi menggebrak meja di sana yang semakin membuat Simon terlihat semakin ketakutan. Tak hanya itu, polisi juga menemukan banyak DNA yang didapat dari lokasi Simon, termasuk beberapa barang dan foto wanita yang diduga berasal dari para korban yang sudah diperkosa dan dibunuh di sana. Sementara itu, 6 polisi yang berada di basement Simon tiba-tiba tewas di tempat karena menghirup semacam gas beracun yang keluar dari pipa. Polisi yang mendapat laporan itu pun langsung marah hingga akan memukul Simon, karena merasa rekan dan timnya telah dijebak olehnya. Lalu di tengah kejadian itu, Simon juga mulai emosi, dan ketika dipancing oleh Russell, pria tersebut mulai menceritakan tentang sebuah permainan penyiksaan yang diberi nama Winterbug. Kini polisi mulai kebingungan dengan sosok pelaku penculik wanita yang sebenarnya, karena sampai sekarang Simon masih meracau ketika diinterogasi. Dan kejadian pembunuhan 6 polisi sebelumnya juga mengindikasikan seolah ada sosok lain di balik Simon. Sedangkan pengakuan Julie pada Russell justru mengarah kepada Simon yang menyebut bahwa sosok yang menyekapnya selama ini memiliki emosi labil dan sering berubah-ubah. Kadang Simon berlagak seperti seorang difabel, namun kadang juga ia terlihat seperti orang normal. Tak berhenti di situ, kini polisi dikejutkan dengan sebuah ledakan sebuah mobil anggota kepolisian yang terparkir di dekat kantor. Di tengah kekacauan itu, kini polisi mendapat fakta baru mengenai kasus lama tentang pembunuhan wanita bernama Amy, yang diketahui merupakan ibu kandung dari Simon. Dari data kepolisian disebutkan bahwa Amy tewas karena bunuh diri di tahun 1995. Dan ia juga sempat menjadi korban penculikan dan pemerkosaan di tahun 1986. Hingga akhirnya dia dibuang ke danau namun berhasil menyelamatkan diri dalam kondisi yang sedang mengandung Simon. Sementara itu, di rumah Cooper, Russell, dan Glasgow terlihat sedang mencari data-data yang mereka butuhkan dari komputer pribadi Cooper. Di sini juga diketahui bahwa Lara merupakan anak angkat Cooper yang selama ini selalu dipenuhi semua kebutuhan hidupnya, termasuk rumah mewah yang sekarang sedang ditempati bersama Cooper. Lara juga menilai bahwa Cooper merupakan sosok yang baik dan tidak seperti kebanyakan pria lainnya yang hanya berpikir tentang cocok tanam semata. Pada scene berikutnya, Marshall tengah berbincang dengan Cooper di sebuah perpustakaan. Di sana polisi itu tampak terlihat mengetahui aksi kebiri yang dilakukan oleh Cooper pada semua pria hidung belang di kota tersebut. Cooper mempunyai alasan bahwa hukuman itu merupakan hukuman yang pantas bagi para pelaku kejahatan seksual. Ia menganggap bahwa selama ini hukuman yang diberikan oleh negara tidak akan membuat para pelaku menjadi jera, dan selalu saja akan menjadi kejahatan yang sama ketika setiap kali pelaku itu terbebas dari tahanan. Ditambah lagi, dengan kasus yang sempat menimpa istri dan anak perempuannya, maka tak mengherankan bila pada akhirnya Cooper pun bekerja sama dengan Lara untuk melakukan aksi tersebut, yang dianggapnya merupakan hukuman yang pantas bagi para penjahat kelamin. Sementara itu, si mantap Russell yang mempunyai basic ilmu psikolog berusaha untuk mendalami kejiwaan dari si Simon dengan berdandan lebih terbuka.
Dia mengintervensi tahanan itu dengan banyak pertanyaan dan diiringi dengan pancingan agar Simon bergairah dan mau mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Nah, pada saat itu, Russell mulai menyadari bahwa ada sosok Simon yang lainnya. Dia pun mendapat jawaban dari tahanannya itu. Simon sampai mengungkapkan bagaimana ibunya dulu memperlakukannya layaknya binatang yang berada dalam kurungan. Tetapi tak berlangsung lama, emosi Simon berubah menjadi amarah yang memuncak dan langsung menyerang Russell dan berniat untuk memperkosanya. Untunglah saat itu juga anggota polisi lainnya segera datang dan menahan Simon. Russell yang terlihat tengah menenangkan dirinya setelah mendapat serangan dari si Simon, dan ia pun dikagetkan dengan sebuah paket berukuran besar yang tertulis nama Marshall sebagai pengirimnya. Ia juga menemukan secari kertas yang bertuliskan Winterberg yang mengingatkannya pada kata-kata Simon, yaitu sebuah permainan yang dikatakan selama ini. Sontak saja, Russell pun langsung menduga jika paket tersebut berisikan bom dan menyuruh petugas lainnya menjauh dari gedung tersebut. Di rumah Glasgow, anggota polisi yang juga merupakan rekan kerja dari Marshall dan Russell baru saja tiba di rumahnya. Namun dia dikagetkan dengan kondisi kekasihnya yang sedang pingsan, serta anak mereka yang masih bayi itu sudah tidak ada lagi di sana. Ia juga menemukan sebuah pesan dari si penculik agar mengeluarkan Simon yang masih berada di kantor polisi. Demi keselamatan bayinya yang telah diculik, dengan cepat Glasgow kembali ke kantornya yang saat ini tengah kacau karena isu paket bom yang baru saja diterima oleh Russell. Akhirnya, Glasgow pun membebaskan Simon dengan memakaikannya pakaian polisi untuk mengelabui petugas lainnya. Hingga tibalah di sebuah lokasi di mana Simon telah dijemput oleh sesosok misterius. Marshall yang menyadari adanya kejanggalan dari paket itu pun langsung menuju ke ruangan tahanan Simon dan menemukan tahanannya itu sudah tidak ada lagi di sana. Ia yang sangat yakin bahwa isi paket tadi bukanlah sebuah bom, langsung mendekatinya bersama dua orang polisi penjinak bom. Ketika paket itu dibuka, ternyata isinya adalah bayi. Bayi itu adalah anak dari Glasgow yang sempat diculik oleh sesosok yang misterius. Dan itu adalah sebuah pancingan agar Simon bisa keluar dari sana. Di kantor polisi, berkas Amy kembali dibuka, dan penyelidikan tentang sesosok pria yang telah menculik dan menghamilinya pun terarah pada seorang pria bernama David, yang sekaligus juga merupakan sosok pria tua yang sempat mengalami kecelakaan mobil dengan Cooper di awal film. Tanpa menunggu lama, Marshall dan timnya pun bergegas melakukan penangkapan pada sosok yang diduga merupakan ayah kandung dari Simon, yang kini diketahui telah meninggal di sebuah apartemen. Sesampainya di lokasi, Marshall dan yang lainnya dikejutkan dengan keberadaan Simon di sana yang diketahui baru saja membunuh David. Saat itu juga mereka langsung menangkap Simon. Sementara itu, Cooper yang baru saja tiba di rumahnya menyadari bahwa Lara sudah tidak ada di sana, dan komputernya pun telah diretas oleh seseorang yang nampaknya telah menyelinap masuk menculik anak angkatnya itu. Cooper langsung melaporkan semua kejadian yang dialaminya kepada Marshall dan menuntut agar pihak kepolisian bisa segera menemukan Lara, atau biar dirinya saja yang akan mencarinya dan menghukum si penculik dengan caranya sendiri, yaitu dikebiri. Sedangkan Simon kini meminta pada Russell agar ia diberikan kesempatan untuk bisa meminta maaf di hadapan publik atas semua aksinya selama ini. Namun sialnya, ketika sudah berada di pusat kota dengan banyak pasang mata yang menyaksikannya, Simon justru kembali meracau dan menjelek-jelekan semua korbannya. Sontak polisi pun langsung menghentikannya dan mengamankan Simon dari amukan keluarga korban yang hadir di lokasi itu. Cooper yang juga berada di sana memutuskan untuk mengikuti mobil yang membawa Simon. Hingga di tengah jalan, ia memutuskan untuk menabrakkan mobilnya ke mobil yang mengangkut Simon, dengan maksud agar bisa menghabisinya dengan caranya sendiri. Naasnya ketika mobil itu terguling dan Cooper berhasil meraih si Simon, secara mengejutkan muncul sesosok misterius dari belakang Cooper, dan sosok itu langsung menembaknya. Ternyata seseorang tersebut adalah Simon yang pernah ditangkap polisi sebelumnya dan merupakan difabel. Sementara sosok Simon yang telah membunuh David adalah saudara kembarnya sendiri yang terlihat normal namun memiliki jiwa psikopat dalam dirinya. Mereka merupakan kembar identik sehingga sulit untuk dibedakan.
Untuk mempermudah alur ceritanya dan tidak bingung, maka kita sebut saja sosok yang ditangkap pertama kali adalah Simon dan yang telah membunuh David adalah Stulls. Nah, Marshall yang tengah mengamati rekaman CC di ruangan tahanan Simon kini menemukan kejanggalan. Dia baru menyadari bahwa Simon tidak memiliki kepribadian ganda, melainkan ada dua sosok yang berbeda. Simon difabel yang ditangkap pertama kali terlihat sedang menulis menggunakan tangan kanan, sedangkan Simon yang ditangkap karena membunuh David terlihat menulis dengan cara kidal. Kini Marshall menyadari bahwa Simon merupakan kembar identik dan saat itu juga ia memutuskan untuk mengejar rombongan polisi yang membawa Simon, tapi sayangnya ia hanya menemukan jasad Cooper yang telah tewas tertembak. Sedangkan Russell telah dibawa oleh si kembar Simon. Marshall juga mendapat keterangan dari rekannya yang juga turut berada di sana bahwa Simon ada dua, dan salah satunya mengatakan akan mengambil Russell, sedangkan Simon yang lainnya akan tetap bersama wanita yang lebih muda yaitu Lara. Polisi itu juga sempat mendengar soal permainan Winterberg tanpa mengerti maksud dari perkataan tersebut. Nah, di kantor polisi, Marshall yang penasaran dengan kata Winterberg akhirnya menemukan arti dari kata tersebut, yang merupakan ajaran dari kepercayaan tertentu yang menyembah berhala dan melakukan dengan pengorbanan hewan membakar atau menenggelamkannya. Kata itu juga yang selama ini kerap dikatakan oleh Simon, serta memiliki korelasi dengan rekaman Amy saat menjalani terapi. Dari sini juga Marshall menemukan alat penghilang sinyal yang selama ini terpasang di boneka beruang milik Stulls. Dan setelah Marshall mencabutnya, maka sinyal yang ada pada Lara pun terdeteksi, yang menunjukkan pada sebuah lokasi danau yang jauh dari kota. Di waktu yang bersamaan, si kembar Simon tengah mempersiapkan permainan Winterberg di sebuah danau beku, dengan dua kantong plastik berisi Russell dan Lara yang ada di dalamnya. Kantong plastik itu pun dilumuri dengan minyak dan kedua kembaran itu kini melempari kedua plastik tadi dengan bola-bola api di tepi danau. Namun keseruan permainan itu pun tak berlangsung lama karena polisi kini telah tiba di sana. Dan si kembar Simon kabur ke arah hutan. Marshall dan timnya kini memburu Simon dengan masuk ke dalam hutan. Namun sialnya, Russell yang memaksa ikut dalam pencarian itu malah tertangkap oleh Stulls. Sementara Marshall berhasil menangkap Simon. Sekarang mereka melakukan pertukaran sandera masing-masing di tengah danau beku. Dalam keadaan emosi yang kacau, Stulls mengancam Russell dengan menembaki permukaan es yang ada di bawahnya, hingga membuat sebagian es pun menjadi retak. Seolah tak ingin melewatkan kesempatan tersebut, Marshall melepas Simon dengan menyuruhnya agar berlari ke arah kembarannya dan memeluknya segera. Karena begitu polosnya, Simon pun menuruti perkataan Marshall, hingga akhirnya permukaan danau beku yang tidak kuat menahan bobot kedua tubuh si kembar itu pun retak dan mengakibatkan keduanya tercebur di air yang sangat dingin. Si kembar Simon kini meregang nyawanya di danau yang beku. Sedangkan Marshall yang sempat ditembak oleh Stulls berhasil diselamatkan oleh si legit Russell. Di akhir film terlihat Lara yang harus rela dengan kematian ayah angkatnya yaitu Cooper. Sementara Faye yang dijemput Marshall mendapat kejutan karena ayah yang disayanginya itu kini telah menemukan sosok istri tepat dan legit untuknya. Dan ia adalah si mantap Russell. Dan film pun tamat. Nah, kini psikopat yang selama ini menghantui kota tersebut kini telah tewas dengan mengenaskan. Dan akhirnya kota itu pun terbebas dari penjahat kelamin. Oke, itulah alur cerita dari film yang berjudul Night Hunter. Oke, sampai di sini dulu guys film kali ini. Jika kalian suka jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.